tahun sudah di sini, menikmati penata layanan Tuhan Yesus. Sungguh semakin membuatku kagum padanya, pemilik pelayanan ini, dan semakin jatuh cinta pada pelayanan kampus. Oke, selamat pagi, siang, dan sore. Kami dari kelompok 10 dan kami pada presentasi kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian Tritunggal. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Ya, saya sendiri adalah nama saya Nicholas Sapero Besusilalahi dengan NIM 130 222 0078. Baik, selanjutnya saya Forensius Tagalung dengan NIM 1030332330113. Bisa dilanjut Saya mungkin Agnes untuk Cecilia Tikal dari dengan NIM 1030 523 048. Saya Kisha Junas Peters dengan NIM 1201 220079. Saya Martin Sabrona Beban dengan NIM 1030 32300 125. Berikutnya ada kami bagi dalam beberapa bagian dan ada tiap bagian itu terdapat beberapa orang yang menjelaskan. Yang pertama itu ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Florentius dan Martin. Yang kedua itu ada bukti keberatan yang akan dijelaskan oleh Agnes. Dan ketiga ada nama Tuhan yang Tritunggal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu berikutnya ada prinsip memahami yang akan dijelaskan oleh Kesha dan Agnes. Dan yang kelima ada ajaran yang salah tentang Tritunggal dan Yesus yang akan dijelaskan oleh Polo. Dan yang keenam ada apakah Yesus adalah Tuhan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri juga. Dan yang terakhir adalah insight dari materi Tritunggal, di mana semuanya akan menjelaskan insight-nya masing-masing. Oke, dimulai dari definisi Tritunggal. Tritunggal merupakan tiga pribadi Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus dengan satu esensi, yaitu Tuhan. Doktrin atau ajaran tentang Tritunggal adalah salah satu doktrin Kristen yang sulit untuk dipahami, tapi termasuk paling sering dipakai untuk menyerang iman Kristiani. Bagaimana menjelaskan Tritunggal kepada orang yang mempertanyakan bahwa umat Kristen menyembah tiga Tuhan? Dalam Alkitab kita tidak akan pernah menemukan kata Tritunggal atau Trinity. Tritunggal atau Trinity adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh salah satu tokoh terkemuka gereja yaitu Tertullian sekitar awal abad ketiga Masehi. Sekalipun istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab dan istilah itu diciptakan oleh Tertullian, namun konsep Tritunggal tersebar dengan jelas di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Sekarang kita masuk ke peran Tritunggal. Peran Tritunggal ada yang menciptakan, Oke, sekarang kita masuk ke peran Tritunggal. Seperti yang saya bilang tadi, Tritunggal terdiri dari tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa perannya adalah menciptakan, Allah Anak perannya adalah menyelamatkan, Allah Roh Kudus perannya adalah memelihara. Kita masuk ke peran Allah Bapa, yaitu menyelamatkan. Bapa di surga telah memilih dan menentukan kita untuk menerima Yesus sebagai segala berkat rohani di dalam surga, dengan tujuan supaya kita yang tidak kudus menjadi kudus dan yang bercacat celah dalam segala hal menjadi tidak bercacat, untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Berkat rohani di dalam surga untuk menunjukkan kepada Kristus, Bapa memilih kita dan menganugerahkan anaknya sebagai penebusan dosa-dosa kita,
lebih sekedar menggunakan kedaulatannya, tetapi dengan kerelaannya, hanya dengan kerelaan kehendaknya, Bapa bisa mengorbankan anak tunggal yang paling dikasihinya. Setelah dipilih, kita harus ditebus bukan dengan darah domba yang harus berkali-kali dilakukan, tetapi dengan dengan darah anak domba Allah, yaitu anak Allah yang harus menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah peran anak dalam Kristus Yesus, yaitu pelaksanaan rencana Allah Bapa. Peran sang anak dalam menjalankan kerelaan sang Bapa untuk mengasihi manusia yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Bapa, dan untuk itu rela menjadi manusia, rela untuk disiksa, dihina, dicemoohkan, disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Tujuan penebusan adalah mempersatukan kita dengan Kristus sebagai kepala, yaitu sebagai gereja dengan jemaatnya, selama masih di dunia, maupun dipersatukan dengan warga kerajaan Allah dan keluarga Allah baik di bumi dan di sorga. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya sebagai kesaksian hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi penebusan yang dilakukan sang anak perlu diteguhkan, kita harus mati di dalam Kristus dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Yang ketiga itu peran Roh Kudus, yaitu memelihara. Setelah dipilih oleh Bapa dan ditebus oleh anak, kita pun harus dimeteraikan oleh Roh Kudus, agar tak satu pun yang bisa menggagalkan rencana kerelaan Allah untuk memilih, menebus, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Tak satu pun bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, bahkan dinyatakan bahwa tak satu pun akan menggugat kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Termasuk Bapa tidak akan menggugat kita sebagai orang-orang pilihan Allah karena Dia yang telah membenarkan kita. Kristus Yesus tidak akan menghukum kita supaya kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya tidak sia-sia, malah yang Dia duduk di sebelah kanan Allah, mendapat kuasa untuk hukum, telah menjadi pembela kita. Lagu ini kupersembahkan pada Yesus yang telah membawaku ke pelayanan ini. Pada seluruh Sekarang kita sedikit membahas tentang Trinity Biblical. Trinity Biblical, pada setiap di sini ada Bapa, di sini ada Anak, di sini ada Roh Kudus. Sorry. Kudus. Di sini dijelaskan bahwa Bapa bukanlah Anak, dan Bapa bukanlah Roh Kudus, persekutuan mahasiswa Kristen. Tetaplah di sini, karena ini rumah kita. dan Roh Kudus bukanlah Anak. Tak terasa 11 tahun sudah di sini, menikmati penata layanan Tuhan Yesus. Atau sebaliknya. Tetapi mereka bertiga ini adalah Pemilik pelayanan ini dan Allah. begitu cinta pada pelayanan Tuhan. Itu saja untuk Biblical Trinities. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Martin. Baik. Pertama, sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih dalam, kita membahas mengenai konsep Tritunggal. Konsep Tritunggal merupakan konsep pengajaran yang sering sekali disalahpahami dan dijadikan sebagai bahan serangan bagi umat Kristiani. Nah, kita harus mengetahui bahwa Tritunggal itu
sudah ada sejak awal, sejak penciptaan terjadi. Oke. Kita dapat melihat pada kitab Kejadian 1 ayat 26 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka yang berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Nah, kita harus tahu bahwa Tritunggal itu sudah ada sejak awal. Dan seperti yang kita tahu, sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Tritunggal itu merupakan 3 pribadi Tuhan atau yang berada dalam satu kesatuan yang memiliki satu esensi atau hakikat, yaitu sebagai Tuhan. Dan 3 pribadi itu bukanlah sama, melainkan berbeda. Pada kitab Kejadian 1 ayat 26 terdapat kata kita yang dimana merupakan kata ganti jamak yang merujuk kepada ketiga pribadi Tuhan tersebut, yaitu Tuhan Allah, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Kita juga dapat melihat pada kitab Kejadian 1 ayat pasal 1 sampai 23, yaitu pada pasal 1 berbunyi, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi," yang dimana kata Allah menyatakan dan merujuk kepada pribadi Tuhan yang pertama. Pada pasal 2 berbunyi, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Kata roh Allah merujuk kepada pribadi Tuhan yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Pada pasal 3 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Kata firman merupakan kata yang merujuk kepada pribadi Tuhan yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Sebab pada perjanjian lama, pada awalnya, belum ada Yesus yang kita kenal sebagai firman Allah yang menjelma sebagai manusia dan turun ke bumi. Firman Yesus masih berbentuk di dalam firman, dalam roh Allah, dan masih berada di dalam Allah. Maka dari itu terbukti bahwa Tritunggal itu sudah ada sejak awal. Dan hal yang sangat penting untuk harus kita ingat, bahwa Tuhan Allah bukanlah Tuhan Anak bukanlah Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan Roh Kudus bukanlah Tuhan Allah. Dan kita juga membahas mengenai wujud Allah. Pada Yohanes 4 ayat 24 berbunyi, "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Diberitahukan bahwa pada ayat tersebut, wujud Allah itu adalah roh, yang dimana Allah tidak memiliki wujud fisik, melainkan dalam berbentuk roh. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Seperti yang dikatakan rekan saya tadi, bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika ketiga pribadi ini sudah ada. Kita bisa lihat pada Kejadian 1 ayat 26, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Kata kita di sini merujuk pada ketiga pribadi ini, yaitu Allah Anak, Allah Bapa, dan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan pembagian bukti dari ketiga pribadi ini ada? Kita bisa lihat di Kejadian 1 pasal 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di sini Allah berperan sebagai pencipta. Lalu bagaimana dengan pribadi yang kedua? Kita bisa lihat pada Kejadian 1 ayat 2, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Kata roh di sini merujuk pada pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan pribadi yang kedua kita bisa lihat pada Kejadian 1 pasal 3. "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Jadi di sini pada mulanya itu pada masa penciptaan itu, penciptaan Yesus yang menjelma menjadi manusia itu belum ada. Dia masih berupa firman, karena wujud Tuhan kita itu adalah roh yang kemudian menjelma menjadi manusia. Kita bisa lihat pada
ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pribadi yang kedua ini turut serta dalam penciptaan. Jadi bukti keberadaan Tritunggal ini sudah ada sejak awal penciptaan. Boleh dilanjutkan? Pengakuan dunia selain karena adanya bukti keberadaan ini, ketiga pribadi ini tentunya diakui oleh dunia. Kita bisa lihat pada Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kedua ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan memberikan kehidupan. Jadi sebagai pengikut Kristus, tentunya Allah yang terpancar dalam diri Yesus Kristus ini adalah Allah yang kasih, bukan Allah yang suka menghukum. Jadi Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dan keselamatan kita berasal dari Allah. Lalu Allah tentunya mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan, untuk karya penyelamatannya di dunia, dan akhirnya mencurahkan Roh Kudus kepada kita agar Roh Kudus menjaga kelestarian dan keberlangsungan karya penyelamatan Allah lewat orang-orang yang percaya kepada putranya, yaitu Yesus Kristus. Jadi disinilah Tritunggal yang Maha Kudus ini tentunya berperan penting untuk menciptakan, menyelamatkan, dan memelihara. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke nama Tuhan yang Tritunggal. Jadi ini juga merupakan salah satu materi yang cukup sering ditanyakan ya kepada kami orang Kristen, atau yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang Kristen sendiri ya. Jadi di sini kita, kalau misalnya berdasarkan Alkitab, kita dapat melihatnya dari Yohanes ke-17. Jadi di sini dari Yohanes 17 ini kita bisa melihat dari Yohanes 17 dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang terakhir, yaitu ayat ke-26 itu mengatakan tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan kita juga bisa melihatnya dengan lebih detail di Yohanes 17 ayat 11, di mana tertulis di sini bahwa peliharalah mereka dengan namamu, nama yang telah kau berikan kepadaku. Sehingga di sini kita dapat melihat ya bahwa nama yang diberikan Allah, yaitu Yesus, juga merupakan nama Tuhan yang Tritunggal. Setelah kita simpulkan dari yang peliharalah mereka dengan namamu, nama yang telah kau berikan kepada. Sekian penjelasan dari nama Tuhan yang Tritunggal. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bahwa pelayanan itu tidak hanya di gedung gereja, di mimbar formal, dan dengan sebuah SK. Oke, selanjutnya adalah prinsip memahami. Jadi untuk mengenai konsep Tritunggal, pertama kita harus memahami mengenai 4 prinsip tersebut. Dimulai dari prinsip yang pertama, yaitu Tuhan itu Esa.
Dalam bahasa Ibrani, Esa yaitu Echad, yang berarti kesatuan, di mana tiga pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, adalah satu dalam satu esensi, yaitu Tuhan. Yang kedua, Tritunggal sudah disebutkan dari Perjanjian Lama, di mana tiga pribadi, yaitu Allah Bapa pada Kejadian 1 ayat 1, dan Allah Putra Kejadian 1 ayat 3, dan Allah Roh Kudus pada Kejadian 1 ayat 2 sudah disebutkan di kitab Kejadian pada peristiwa penciptaan, di mana yang perlu kita ketahui yaitu pada saat peristiwa penciptaan, Yesus masih berwujud firman itu sendiri, yang kemudian pada perjanjian baru menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tidak sama, namun hakikatnya adalah satu, yaitu Tuhan. Di mana kita bisa simpulkan bahwa Tritunggal yaitu kesatuan tiga pribadi di dalam satu hakikat, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan yang keempat, eksistensi dalam doktrin Tritunggal tidak bisa dengan pasti dijelaskan atau digambarkan oleh kemampuan manusia yang terbatas. Namun justru karena tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia saja, maka Tuhan Yesus disebut dan adalah Tuhan. Di mana juga kita bisa mengetahui bahwa keterbatasan memahami Tuhan bukan berarti kita mengandai-andai. Namun kita bisa belajar untuk mengenal pribadinya dengan benar, dengan cara membaca dan berdoa, membaca firman dan juga berdoa. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk aplikasi dari prinsip-prinsip, yang pertama yaitu kita tahu dan kenal apa yang kita imani. Jadi, memahami konsep Tritunggal ini membantu kita mengenal siapa Tuhan yang kita imani dan mampu menjelaskan dasar dari kepercayaan kita kepadanya. Tuhan tidak mungkin dipahami sepenuhnya secara mendalam dengan akal manusia yang terbatas, maka hal itulah yang menjadikan Ia Tuhan yang ilahi. Namun, kita mempunyai kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Hanya ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan bukan hanya sahabat kita, Tuhan itu kudus. Jadi, Tuhan bukan hanya sahabat kita, dalam status manusia biasa, sebab Tuhan adalah kudus. Kita akan dibawa pada satu proses, yaitu berubah menjadi seperti Tuhan, kudus ketika bersahabat dengannya. Yang ketiga, memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan dan kasih-Nya. Saat kita mengenal Tuhan yang kekal dan tidak terbatas, kita dapat memahami bahwa Tuhan mengasihi kita dengan cara luar biasa. Tuhan mau menerima dan mengambil rupa hamba-Nya dan memberikan nyawanya serta mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang keempat, belajar hidup sama sepertinya. Jadi cara terbaik untuk menjelaskan siapa Tuhan yang kita imani yaitu belajar hidup seperti Tuhan. Ingat bahwa hakikat Tuhan tidak akan berubah apapun yang terjadi dan kita sebagai hamba-Nya harus melambangkan kasih Tuhan dengan belajar hidup dan mengasihi seperti Tuhan Yesus. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan membahas tentang ajaran-ajaran yang salah tentang Tritunggal. Ajaran yang salah pertama yaitu Unitarianisme. Ajaran Unitarianisme merupakan ajaran yang mengatakan bahwa Allah terdiri dari 3 unit, yaitu unit Bapa, unit Anak, dan unit Roh Kudus. Unit Bapa disebut sebagai pencipta, unit Anak sebagai makhluk ciptaan, dan unit Roh Kudus yang bukan pribadi Allah. Nah, ini salah ya teman-teman, karena Tritunggal merupakan 3 pribadi dengan 3 pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dengan satu esensi yaitu Tuhan. Sementara di ajaran Unitarianisme disebutkan bahwa Roh Kudus bukan pribadi Allah. Ajaran yang kedua adalah Sabellianisme. Ajaran ini mengatakan bahwa Allah itu adalah Esa, akan tetapi memiliki 3 pribadi yang selalu berubah-ubah. Pada masa Perjanjian Lama Allah dikenal sebagai Bapa, dan pada masa Perjanjian Baru Allah dikenal sebagai Anak, dan setelah Yesus diangkat ke surga, Allah itu dikenal sebagai Roh Kudus. Ajaran ini salah karena 3 pribadi Allah sudah ada pada saat penciptaan langit dan bumi serta makhluk ciptaan Allah lainnya. Sedangkan
pada ajaran Sabellianisme diceritakan bahwa tiga pribadi Allah selalu berubah-ubah karena pada perjanjian lama di Allah tiga pribadi tersebut berubah-ubah karena pada perjanjian lama Allah dikenal sebagai Bapa, pada masa perjanjian baru Allah dikenal sebagai Anak, dan setelah Yesus diangkat ke surga Allah dikenal sebagai Roh Kudus. Ajaran salah ketiga adalah Triteisme. Ajaran ini mengatakan bahwa Allah itu ada tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini merupakan yang sering disinggung oleh orang non-Kristen yang mengatakan Allah itu ada tiga. Di sini salah karena di sini dikatakan bahwa Allah itu ada tiga, padahal salah. Tuhan itu hanya ada satu, tetapi memiliki tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Selanjutnya kita akan masuk ke ajaran-ajaran yang salah mengenai Yesus. Ajaran yang salah mengenai Yesus Kristus yang pertama adalah ebionisme. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia dan bukan Tuhan. Ajaran ini menyangkal ketuhanan dan keilahian Yesus Kristus. Ajaran kedua adalah doketisme. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah manusia dan hanya tampak sebagai manusia. Jadi Yesus Kristus hanyalah memiliki tubuh surgawi dan hanya berpura-pura mati dan menderita. Ajaran ketiga adalah Arianisme. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan melainkan hanya manusia. Ajaran yang keempat merupakan Nestorianisme. Ajaran ini mengatakan bahwa mereka menyangkal kesatuan natur ilahi dan natur manusia dari diri Yesus, dan juga memisahkan natur ilahi dan natur manusia dari diri Yesus Kristus. Ajaran yang kelima adalah Eutikianisme. Ajaran ini mengatakan bahwa mereka menyangkal perbedaan natur kemanusiaan Yesus dan natur keilahian Yesus, dan mengatakan bahwa kedua natur tersebut sama. Ajaran yang terakhir adalah Apollinarianisme. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia dan juga manusia. Tapi di dalam kemanusiaan Yesus hanya memiliki tubuh jasmani, tetapi tidak memiliki roh karena natur yang menghidupi dan menggantikan roh yang dalam kemanusiaan Yesus. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa ada juga ilustrasi yang menggambarkan tentang Tritunggal, tetapi ilustrasi tersebut salah. Banyak orang yang mewarisi agama tanpa mengalami pertumbuhan pribadi akan pengenalan akan Tuhan karena mendapatkan pemahaman yang salah tentang Tuhan. Ilustrasi pertama digambarkan dalam sebuah mangga. Sorry. Mangga terdiri dari kulit, daging, dan juga biji. Ilustrasi tersebut salah dan mirip sekali dengan ajaran Sabellianisme. Meskipun memiliki satu esensi, ilustrasi Tritunggal itu merupakan tiga pribadi Allah, bukan tiga bentuk. Sama halnya dengan air. Air itu bisa mencair, bisa menjadi uap, dan juga bisa membeku. Kedua ilustrasi ini salah dan mirip sekali dengan Sabellianisme.
Ilustrasi ketiga digambarkan menjadi 3 lilin, di mana lilin pertama dihidupkan, kemudian lilin kedua, dan lilin ketiga. Jadi ini lilin pertama, ini lilin kedua, dan ini lilin ketiga. Ini yang pertama dihidupkan, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ilustrasi tersebut salah karena walaupun memiliki satu esensi, ketiga lilin tersebut sama atau kembar. Allah Tritunggal adalah satu esensi dengan 3 pribadi Allah yang berbeda, bukan 3 pribadi yang sama atau kembar. Ilustrasi lilin tersebut mirip dengan ajaran Triteisme. Dan semakin jatuh cinta pada pelayanan Tuhan. Nah, pengilustrasian yang keempat digambarkan sebagai perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak, di mana perempuan sebagai anak dari ibunya, perempuan sebagai istri dari suami, dan perempuan sebagai ibu dari anak-anaknya. Ilustrasi ini mirip dengan ajaran Sabellianisme karena ilustrasi ini menggambarkan satu pribadi dan tiga peranan, dan jelas menentang pemahaman tentang Tritunggal, yaitu satu esensi dan 3 pribadi Allah. Ilustrasi yang terakhir adalah ilustrasi yang menggambarkan manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, atau Trinitas. Ilustrasi yang digambarkan salah karena menjelaskan bahwa manusia merupakan satu pribadi, 3 esensi, dan ilustrasi ini mirip dengan ajaran Unitarianisme. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi di sini banyak paham orang Kristen yang yakin bahwa Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% ilahi. Tetapi mengapa sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% ilahi? Hal ini dikarenakan Allah itu wujudnya itu roh, yang dapat kita lihat dari Yohanes 4 ayatnya ke-24. Jadi membuat kita tidak bisa mengukur atau memahami dengan bahasa teknis yang menggunakan bilangan ya. Oleh karena itu ya Allah merupakan Allah yang sejati dan manusia sejati. Lalu apa buktinya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati? Jadi kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus merupakan Allah yang sejati itu terdapat di Alkitab ketika ia berjalan di atas air maupun ketika ia menghardik angin ribut. Dan juga dia memunculkan kodrat manusia sejatinya ketika ia merasa lapar, marah, atau menangis. Selain itu juga hal yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yaitu walaupun Yesus itu hanya sebagai manusia selama 33 tahun dengan kodrat manusia sejatinya dan hanya tinggal di sekitar Palestina dan sekitar Yerusalem, namun secara ilahi keberadaannya itu dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Dan segitu saja penjelasan mengenai Yesus adalah Tuhan. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan insight kami masing-masing. Oke, yang pertama adalah insight dari saya, yaitu jadi dalam mempelajari materi Tritunggal ini, materi Tritunggal itu merupakan materi yang sering diperdebatkan kepada orang Kristen di luar sana, yang akhirnya seringkali menyesatkan orang-orang Kristen. Jadi di dalam materi ini kita perlu mengetahui bahwa Tuhan itu satu dengan 3 pribadi
bukan 3 kepribadian. Lalu perlu diketahui juga bahwa Tuhan kita itu wujudnya itu roh, sehingga kita sebagai manusia itu tidak dapat mengukurnya hanya dengan bilangan atau bahasa teknis lainnya. Selanjutnya, di dalam materi ini saya juga mempelajari lebih dalam mengenai nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan juga dengan mempelajari materi ini saya dapat mengetahui bahwa Yesus itu merupakan 100% bukanlah 100% manusia dan 100% Allah, dikarenakan Yesus itu merupakan Allah dan berwujud roh, sehingga tidak dapat kita ukur hanya dengan bahasa teknik. Dan Yesus pada Alkitab menunjukkan kedua kodratnya, kodrat sejatinya sebagai manusia dan sebagai Allah. Dan juga bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, di mana selain itu dia juga menunjukkan bahwa walaupun dia hanya berada di sekitaran wilayah Palestina dan Yerusalem, tetapi kehadirannya itu dapat dirasai hingga seluruh dunia. Dan insight berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tahun terbukti bahwa pelayanan itu tidak hanya di gedung gereja, di mimbar formal, dan dengan Baik. SK. Insight yang bisa saya dapat atau saya ambil dari materi tersebut, bahwa Tritunggal sangatlah penting bagi kita umat Kristiani untuk memahami lebih dalam arti dan makna dari 3 pribadi Allah dengan satu esensinya, yaitu Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, kita tidak bisa menilai Tuhan dengan angka, karena kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Kita tidak bisa salah mengartikan arti dari Tritunggal itu sendiri. Kita juga perlu untuk mendalami makna dari Tritunggal untuk menjalani hidup kita seperti biasa, dan menguatkan iman kita supaya tidak goyah di saat diserang oleh umat non-Kristiani. Apalagi di saat mereka mengatakan bahwa Tuhan umat Kristen ada 3, padahal hanya ada satu Tuhan umat Kristiani, yaitu Yesus Kristus. Kita juga harus menghindari dan menjauhkan ajaran-ajaran baik mengenai Tritunggal maupun Yesus Kristus yang salah. Tritunggal merupakan 3 pribadi Allah dengan satu esensi, yaitu Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan insight dari rekan saya. Baik, terima kasih. Insight dari saya yaitu Tritunggal ini adalah 3 pribadi dengan satu esensi, yaitu Tuhan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa pengenalan akan Tuhan dengan benar kemudian mengimaninya akan membawa kita pada pengenalan akan diri kita sendiri sebagai manusia. Oleh karena itu dari materi yang sudah dijelaskan, saya dapat memahami lebih dalam konsep yang benar mengenai pribadi Yesus Kristus, yaitu Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati yang tidak dapat dipisahkan maupun dicampur adukan. Hal ini tentunya dinyatakan melalui berbagai macam mujizat yang dilakukan oleh Yesus, di mana kedua natur atau kodrat ini muncul ketika ia bertindak selama 33 tahun. Itu saja dari saya. Selanjutnya selanjutnya insight dari rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya insight dari saya yaitu saya baru menyadari dan semakin menyadari bahwa pentingnya materi Tritunggal atau konsep Tritunggal dalam membantu kita untuk lebih mengenal Tuhan yang kita imani dengan benar. Tritunggal adalah 3 pribadi Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus,
dalam satu esensi yaitu Tuhan, di mana tiga pribadi ini yaitu sederajat karena memiliki esensi yang sama dan memiliki atribut serta peran yang sama dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Mengenal Tuhan dengan benar bisa menjadi dasar landasan kita untuk menjelaskan apa yang kita imani kepada orang lain. Walau pada benar tidak membutuhkan pengakuan atau dukungan, karena esensinya tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Selanjutnya, insight dari teman saya. Saya memberitahukan insight saya mengenai materi Tritunggal. Banyak hal baru yang saya ketahui setelah mempelajari tentang materi ini. Hal-hal yang sering menjadi perdebatan, menjadi penggoyah bagi iman Kristiani, bagi yang tidak memahami dengan benar adalah sebentar. Saya akan membacakan insight yang saya dapat dari mempelajari tentang materi Tritunggal. Banyak hal baru yang saya ketahui setelah mempelajari tentang materi ini. Materi Tritunggal adalah hal-hal yang sering menjadi perdebatan dan menjadi penggoyah bagi iman Kristiani, bagi orang-orang yang tidak memahami dengan benar. Dari materi ini, saya juga mengetahui bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, yang artinya kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia dan berharga. Saya juga mengetahui hal-hal mengenai keberadaan Tritunggal, nama yang diberikan Bapa kepada anaknya, bahkan ajaran-ajaran tentang Yesus yang banyak sekali tersebar di kalangan masyarakat, tapi ternyata ajaran-ajaran tersebut adalah ajaran-ajaran yang salah atau tidak benar. Sehingga kita dapat menjadi lebih aware, lebih waspada dalam memberitakan firman Tuhan, dan dapat lebih waspada untuk menyaring apa yang kita ketahui dan apa yang kita dapatkan dari ajaran-ajaran tentang Yesus dari luar. Terima kasih. Oke, jadi sekian pemaparan materi Tritunggal dari kami, kelompok 10, dari kelas AKP Gabungan 01, atas perhatiannya dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan masih ada hal-hal yang membuat bingung.